Yusarsif mulai merancang rencananya untuk menghadapi masa subur yang akan datang dengan para sahabatnya. Di saat bersamaan, Inarus datang dan mengabarkan kepada Yusarsif bahwa Huramuf bertemu dengan adik Mahu serta Ibu Suri menghasut Amunhotep untuk mengganti Yusarsif dengan orang lain yang ada di Mesir. Inarus sangat takut jika kejadian yang dialaminya dulu dengan Apophis akan kembali terulang jika kuil tak segan untuk merenggut nyawa seseorang. Akan tetapi, Yusarsif tetap yakin bahwa dirinya dan Tuhannya akan memenangkan pertarungan ini. Inarus juga mengkhawatirkan keberadaan Niferkip yang bisa membahayakan Yusarsif nantinya. Tapi Yusarsif sama sekali tidak mengkhawatirkan dengan keadaan itu. Setelah itu, Yusarsif dipanggil Amunhotep untuk menghadap dan menanyakan langkah-langkah yang akan diambil olehnya. Yusarsif mengatakan belum ada langkah yang diambil karena dia akan mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Yusarsif merencanakan jika seluruh warga akan diberi tanah untuk bercocok tanam dan pada akhirnya nanti hasil panen mereka akan diserahkan kepada pemerintah Mesir untuk disimpan. Setelah itu, mereka akan memungut pajak bagi orang-orang yang kaya agar bisa mendapatkan gandum untuk mereka. Dan nantinya kuil Amun juga akan mengeluarkan semua hartanya untuk mendapatkan gandum itu. Yusarsif mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil paksa harta kuil Amun. Namun, merekalah yang nantinya akan terpaksa menyerahkan sendiri harta mereka demi gandum di masa paceklik. Semua rencana itu pun langsung disampaikan kepada warga Mesir yang tentunya ditentang oleh para orang kaya yang tak mau menyerahkan panen gandumnya kepada pemerintah Mesir secara cuma-cuma. Akan tetapi, para warga lain sangat menyetujui rencana yang akan ditetapkan oleh Yusarsif karena itu akan menguntungkan mereka di masa penceklik nanti. Rencana itu juga membuat Anik Mahu berpikir jika itu akan menguntungkan kuil Amun untuk menanam gandum sebanyak mungkin dan bisa menyimpan sisa gandum di luar kuil nantinya. Anik Mahu mengatakan bahwa yang akan berkuasa di Mesir nanti adalah siapa yang memiliki gandum yang paling banyak. Dan secara tak sadar, Anik Mahu juga sebenarnya mempercayai takwil mimpi Yusarsif jika Mesir akan mengalami masa panceklik. Namun, Anik Mahu berdalih bahwa orang yang berakal harus tetap bersikap hati-hati kepada setiap kemungkinan. Sementara itu, Putifar yang sudah tua dan sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia sebelum dia memeluk agama Tauhid Yusarsif. Semua warga serta Amunhotep melepas kepergian Putifar ke dunia orang mati. Di tengah-tengah pelepasan jenazah itu, Amunhotep mengumumkan jika Yusarsif menjadi bendahara Mesir untuk menggantikan Putifar. Min Yusarsif wal-amin lada ahli Misr, sahibi Putifar al-qadim. Amunhotep juga mengangkat Huramuf sebagai panglima besar Mesir yang bertugas untuk melindungi negara. Beberapa orang berpikir bahwa Huramuflah yang sebenarnya pantas menggantikan posisi Putifar sebagai bendahara Mesir. Akan tetapi, Huramuf sendiri berpikir bahwa dia adalah orang militer dan tak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai bendahara nantinya. Keputusan itu membuat Ibu Suri sangat marah besar kepada Amunhotep karena menurutnya Huramuflah yang seharusnya menggantikan Putifar, bukan orang asing seperti Yusarsif. Ratu pun menjelaskan jika Huramuf adalah orang militer dan tidak bisa untuk mengurus pertanian atau perbendaharaan negara. Setelah itu, Ibu Suri menganggap jika mereka semua dan Yusarsif adalah orang-orang yang kafir karena telah bersekongkol untuk melawan pendeta kuil dan Amun. Amunhotep lalu mengungkapkan kenapa dia memilih Yusarsif sebagai pengganti Putifar. Jika Allah saja memilih Yusarsif mengemban risalahnya, bagaimana mungkin dia memilih orang selain Yusarsif? Sementara itu, para pendeta mulai berburu gandum di pasar untuk segera menyimpannya ke lumbung yang dimiliki oleh kuil. Mereka terus diawasi oleh Mimi Sabu dan Inarus jika nantinya terjadi sesuatu yang membahayakan pemerintahan Mesir. Hal itu langsung disampaikan oleh mereka kepada Amunhotep bahwa para pendeta mulai menimbun gandum dari sekarang. Yusarsif malah tidak menentang perbuatan para pendeta kali ini karena menurutnya dengan penimbunan ini maka para pendeta dan orang-orang kaya akan membuka jalan kehancuran mereka sendiri karena tidak tahu cara untuk menyimpan gandum dalam waktu yang lama. Karena dengan cara mereka menimbun gandum hanya akan bertahan 2 tahun sebelum semuanya membusuk.
Dan Yusasif tahu cara untuk menyimpan gandum agar bisa bertahan selama 7 tahun karena diberitahu oleh Allah SWT. Amunhotep menyuruh agar Yusasif tetap merahasiakan cara itu agar dia bisa melihat kekalahan para petinggi kuil Amun dan kehancuran ajaran konyol Amun nanti. Yusasif juga meyakinkan kepada Amunhotep jika kekalahan para pendeta dan para orang-orang kaya akan dimulai sejak masa panceklik nanti. Sementara itu, Anikmahu mulai memerintahkan Niniferkip untuk segera membunuh Yusasif saat dia meninggalkan istana. Dia juga mengatakan bahwa Niniferkip dan Anikmahu tidak saling mengenal nantinya. Rencana itu juga disampaikan pendeta Apuki kepada Ibu Suri di istana yang tentunya didengar oleh pelayannya. Pelayannya langsung melaporkan hal itu kepada sang ratu dan segera memberitahukan kepada Amunhotep jika Yusasif akan dibunuh oleh para pendeta kuil Amun. Amunhotep yang merasa panik pun langsung mengundang Yusasif dan menceritakan semuanya kepadanya. Akan tetapi Yusasif menenangkan Amunhotep jika belum terjadi apa-apa kepadanya. Yusasif juga tidak takut dengan ancaman seperti itu karena ia yakin jika Allah selalu melindunginya. Amunhotep menjadi sangat bernafsu untuk segera membasmi para pendeta dan penyembahan Amun di Mesir. Namun Yusasif mengatakan jika Amunhotep tidak boleh gegabah karena tindakan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah di Mesir nantinya. Yusasif juga menanyakan kepada Amunhotep Tuhan apa yang ia sembah sebenarnya saat ini. Amunhotep menjawab jika dia tidak mengenal Tuhan Yusasif, tapi karena ia tahu bahwa Tuhan Yusasif tidak memperkaya diri sendiri seperti Amun, maka dia sangat ingin menyembahnya mulai dari sekarang. Mulai saat itu juga Amunhotep pun akan mengganti namanya menjadi Akhnatun karena dia tidak menyukai Amun ada di namanya. أنا أعبد الإله أتون. نفر من هذا الاسم. كرهت اسم أمون. أنا أعبد أتون. أخناتون. Dia akan segera mengumumkan bahwa sekarang dia menyembah Tuhan Yang Esa dan mengganti namanya menjadi Akhnatun. Yusasif juga menyarankan agar Akhnatun mengumumkan pergantian namanya itu di acara yang dihadiri oleh para pembesar serta pendeta kuil, agar mereka merasa ketakutan karena perubahan agama Akhnatun akan mengurangi wibawa Amun dan mereka. Keesokan harinya saat acara pengagungan Amun di istana, Akhnatun hadir dengan menggunakan pakaian yang berbeda yang membuat semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhnatun pun langsung membuka acara itu dan menjelaskan apa itu hari pengagungan Amun, hingga berani menyebut Amun dengan sebutan patung. Hal itu membuat semua orang dan para pendeta mulai merasa aneh karena seharusnya upacara itu dia mandikan Amun dan berlutut di hadapannya. Akhnatun langsung menjawab semua pertanyaan itu bahwa sekarang dia tidak lagi menyembah Amun dan akan menyembah Tuhan Yang Esa, Sang Pencipta langit dan seisinya. وهي لماذا لم ألبس الثياب الخاصة؟ ولماذا لم أغسل؟ أنا لا أعبد أمون بل أعبد الله. Dan dengan tegas, Akhnatun tidak lagi membutuhkan patung Amun dan kuil Amun di istananya lagi. Ia juga menyuruh agar para pendeta segera membawa pergi patung Amun itu keluar dari istananya. Karena para pendeta tidak melakukan apapun, akhirnya Akhnatun segera menjatuhkan patung Amun itu di hadapan semua orang. Akan tetapi, para pendeta berhasil menyelamatkannya dan segera meninggalkan istana. قلت لكم أخرجوا هذا. Sambil meninggalkan istana, Anikmahu terus mengatakan, semoga Amun mengutuk kalian semua. Setelah para pendeta pergi, Akhnatun juga mengumumkan nama barunya kepada semua orang karena sudah tidak lagi menyembah Amun. Setelah keluar dari istana, Anikmahu terus mengoceh sendiri jika Amun tidak akan membiarkan kekafiran ini begitu saja. Di sisi lain, Niniferkip sudah bersiaga di sekitar istana untuk membunuh Yusasif jika dia ada kesempatan. Kemudian Yusasif segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan informasi di negeri Mesir tentang status orang miskin dan orang kaya dan mencatat semuanya agar nantinya saat pembagian gandum
mereka bisa tahu siapa saja orang miskin yang memang membutuhkan gandum dan siapa saja orang kaya yang harus membayar untuk memperoleh gandum. Zulaiha yang terus menyendiri di istananya mendapatkan kabar bahwa Amunhotep telah mengganti namanya menjadi Akhnatun dan sekarang ia menyembah Tuhan Yang Esa serta meninggalkan Amun. Hal itu sudah diyakini oleh Zulaiha bahwa Yusarsiflah yang menjadi petunjuk bagi Akhnatun. Zulaiha juga berkata bahwa siapapun yang berada di sekitar Yusarsif pasti akan berpengaruh olehnya. Singkat cerita, Yusarsif pergi ke pasar budak serta ladang gandum untuk melihat langsung keadaan di sana dan mengunjungi pemukiman orang miskin. Di pasar budak, Yusarsif kembali teringat masa kecilnya dulu saat dijual oleh Malik lalu dibeli oleh Putifar. Yusarsif juga merasa sangat sedih melihat keadaan pemukiman orang miskin yang memprihatinkan. Dia akan berusaha menyeret orang kaya menuju ke bawah dan menarik kaum miskin ke atas. Setelah kembali ke istana, Niniferkip akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Yusarsif yang sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang berdebat. Ketika dia akan menusuk Yusarsif dengan sebuah pisau, Mimi Sabu langsung mencegahnya dan malah dia yang terkena tusukan dari Niniferkip. Hasanan, ana a'idukum bi annani sawfa. Setelah itu, Malik langsung melawan Niniferkip yang akhirnya dia berhasil membunuh dengan pedangnya. إن كنت بخير فأنا بخير. أخبر الطبيب سينوهي أيضا. Kejadian itu membuat Mimi Sabu terluka dan segera dirawat oleh tabib. Untungnya lukanya tidak terlalu parah dan akan segera pulih setelah ditangani oleh tabib. Anik Mahu yang mengetahui jika Yusarsif gagal dibunuh sangat marah kepada semuanya. Anik Mahu berkata, tak adakah pendeta di kuil Amun yang bisa menghabisi orang kafir ini? Dia juga berpikir jika Yusarsif semakin berkuasa hingga membuat Akhnatun terpengaruh olehnya. Anik Mahu terus berusaha untuk membunuh Yusarsif secepatnya agar dia bisa tenang. Akan tetapi, salah satu pendeta menyarankan agar Anik Mahu tidak membunuh Yusarsif. Karena jika Yusarsif terbunuh, maka Akhnatun juga akan membunuh mereka semua nantinya. Hal yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anik Mahu kembali berpikir tentang rencananya membunuh Yusarsif dan merasa kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Akhnatun yang mengetahui jika nyawa Yusarsif dalam bahaya akan segera membereskan kuil dan para pendeta langsung. Akan tetapi, Yusarsif menyarankan agar Akhnatun bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil, maka akan banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Yusarsif juga meminta izin untuk meninggalkan kota Thebes untuk mengunjungi semua kota dan juga mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung gandum secara dekat. Walaupun berat akan berpisah dengan Yusarsif, Akhnatun pun mengizinkan Yusarsif karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir. مر علي قبل أن تنطلق.